Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Fahmi Rashid. Saya adalah mahasiswa S1 Universitas Pamulang semester 4. Saya saya prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas tambahan mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Kali ini kita akan bahas tentang generasi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0. Jadi, revolusi industri 4.0 ini tuh sebenarnya adalah perkembangan dari revolusi industri versi 3.0, yaitu ketika 3.0 ditemukan perangkat komputer, otomatisasi, dan lain-lain. Ini adalah perkembangannya, yaitu dibadukan dengan jaringan, lalu menciptakan suatu perangkat, ya suatu perangkat yang bisa berkomunikasi melalui jaringan. Bahkan tidak hanya komputer, bahkan gadget, kulkas, bahkan kamera pun bisa dikendalikan melalui jaringan tanpa harus mengendalikan secara manual. Contoh penerapan dari IoT. IoT itu adalah penerapan dari revolusi industri 4.0 ini. Tuh. Dampak baiknya apa? Mempercepat pertumbuhan ekonomi, udah pasti. Perkembangan sistem transportasi, ini berhubungan dengan transportasi online mungkin ya. Lalu ada peningkatan efektivitas dan efisiensi, ini karena mempercepat biaya produksi juga maksudnya. Lalu ada barang melimpah berharga murah, ini karena peningkatan jumlah stok akibat cepatnya proses produksi maka berpengaruh ke sini. Tapi dampak buruknya juga ada, itu kan dampak baik. Kalau dampak buruknya itu bangkrutan perusahaan kecil yang tidak mampu bersaing ya. Ini harus jadi koreksi masing-masing ya. Lalu upah buruh rendah. Dengan adanya otomatisasi seperti ini, otomatis tenaga manusia jadi sedikit berkurang. Jadi dengan berkurangnya itu maka jadi otomatisasi jadi lebih diandalkan dibandingkan tenaga manusia. Lalu kesenjangan ekonomi masyarakat sudah pasti karena yang kaya makin kaya, yang miskin juga makin miskin. Lalu merosotnya sektor agraris ini pasti karena revolusi industri ini berbasiskan mesin. Lalu saya akan menjelaskan mengenai timeline revolusi industri atau sejarah revolusi industri. Pada tahun 1784 ditemukan mesin uap dalam dunia industri. Jadi awal mesin itu mekanik diciptakan, itu mekanismenya masih mesin uap. Belum ada teknologi listrik, digital, segala macam. Jadi mereka menggunakan mesin uap untuk menggerakkan roda-roda motorik. Makanya bisa langsung seperti ini. Lalu revolusi industri 2.0, penggunaan mesin produksi massal bertenaga listrik atau minyak. Penerapannya pada transportasi mobil atau mobil yang tenaga listrik bisa, atau kipas angin juga termasuk ke sini karena dia menggunakan motor tenaga listrik minyak. Lalu revolusi industri 3.0 ini penggunaan teknologi informasi berbasis mesin otomatisasi. Ini komputer udah mulai ditemukan di tahun 1969 ini. Ya, tapi walaupun belum secanggih sekarang dan masih hanya teknologi informasinya saja. Lalu ketika 2011 ini, lalu mesin-mesin jadi saling terintegrasi dengan bantuan internet. Kok bisa? Ya, namanya juga perkembangan ya. Kita tidak bisa menyalahkan juga. Lalu, emang siap ya Indonesia revolusi industri 5.0? Setahu saya bukan revolusi industri ya. Kalau 5.0 tuh Society 5.0 atau apa itu. Ya, kalau menurut saya belum siap. Karena bayangkan saja jaringan belum merata, lalu masyarakat masih butuh edukasi tentang adanya teknologi dan semacam itu masih harus dipikirkan matang-matang oleh kita rakyatnya dan pemerintah juga, dan kepada pelaku usaha yang besar maupun yang kecil ini harus diperhatikan juga. Kalau kita mau maju ke revolusi industri 5.0 atau society 5.0, kita harus perhatikan keadaan masyarakatnya itu dulu. Gitu. Jadi menurut saya belum siap sih. Sampai internet di Indonesia udah mulai merata, udah selesai. Kita siap. Menurut saya seperti itu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.